Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Nurunisa dari kelas MBS 2C dengan NIM 2104030094. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UAS. Yang pertama itu jenis produk elastis berdasarkan faktornya. Yang pertama itu karena adanya barang pengganti. Yang dimaksud di sini yaitu apabila produk tersebut mengalami kenaikan harga, maka jumlah permintaan konsumen itu akan berkurang dan berpaling ke barang pengganti atau substitusi. Contohnya itu barang mewah seperti perhiasan. Apabila perhiasan tersebut mengalami kenaikan harga, maka konsumen akan berpaling ke perhiasan yang palsu atau tidak ori. Yang kedua itu faktornya karena pentingnya produk tersebut. Yang dimaksud di sini yaitu apabila produk tersebut mengalami kenaikan harga ataupun penurunan harga tidak mengurangi jumlah permintaan konsumen. Contohnya itu garam ataupun beras, karena garam ini merupakan bahan pokok atau tidak memiliki barang pengganti atau substitusi. Yang ketiga yaitu faktor waktu. Contohnya itu bensin. Apabila bensin tersebut mengalami kenaikan harga dalam jangka waktu yang lama, maka permintaan konsumen itu akan berkurang dan lebih memilih membeli kendaraan yang hemat bensin. Yang keempat itu daya tahan produk tersebut. Contohnya itu daya tahan yang lebih lama seperti frozen food itu merupakan contoh faktor elastis, karena konsumen akan lebih meningkat jumlah permintaannya karena produk tersebut mengalami daya tahan yang lama. Soal yang kedua yaitu jenis penawaran beserta contohnya. Yang pertama itu penawaran elastis. Penawaran elastis ini apabila produk mengalami kenaikan harga, maka jumlah penawaran produk tersebut akan meningkat. Umumnya terjadi pada barang-barang mewah, contohnya tas mewah. Apabila tas mewah tersebut mengalami kenaikan harga, maka jumlah penawaran yang diturunkan oleh produsen itu akan meningkat untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Yang kedua itu penawaran tidak elastis. Yang dimaksud di sini itu apabila mengalami perubahan harga tidak lebih besar pengaruhnya dibanding permintaan produk. Contohnya itu garam dan beras, karena apabila produk tersebut mengalami kenaikan harga, maka jumlah permintaannya itu tetap sama atau tidak mengalami perubahan. Yang ketiga yaitu elastis sempurna. Elastis sempurna ini perubahan jumlah yang diminta itu meskipun harganya tidak ada perubahan. Contohnya itu listrik. Yang keempat yaitu elastis tidak sempurna. Yang dimaksud di sini yaitu mengalami perubahan harga tetapi jumlahnya tidak berubah atau tidak bisa diubah. Contohnya itu tanah. Soal yang ketiga yaitu dua jenis pasar beserta contohnya. Yang pertama yaitu pasar persaingan sempurna. Yang dimaksud dengan pasar ini yaitu di mana pelaku pasar yaitu produsen dan konsumen sudah mengetahui keadaan pasar dari jenis produk, kualitas produk, dan yang paling penting harga produk, sehingga produsen tidak ada sehingga pelaku pasar tidak ada kekuatan untuk mempengaruhi harga barang tersebut. Contohnya itu beras, karena beras merupakan bahan pokok yang dibutuhkan oleh masyarakat di dunia. Yang kedua yaitu pasar monopolistik. Pasar monopolistik ini adalah perpaduan antara pasar monopoli dan pasar persaingan sempurna, atau bisa disebut juga dari banyaknya perusahaan hanya memproduksi satu produk, namun berbeda-beda jenis, kualitas, dan manfaat. Contohnya itu sabun dan pasta gigi.
Yang keempat yaitu contoh biaya produksi. Yang pertama itu biaya tetap. Biaya tetap adalah biaya pasti yang harus dikeluarkan oleh perusahaan dalam kurun waktu tertentu. Contohnya biaya administrasi, pajak perusahaan, sewa kantor, dan biaya administrasi lainnya. Yang kedua itu biaya variabel, yaitu biaya yang sama dengan biaya tetap namun berbeda-beda, dapat berubah dalam kurun waktu tertentu, misalnya dibayar dalam setahun sekali atau 6 bulan sekali. Contohnya itu jika pembelian bahan baku. Yang ketiga itu biaya rata-rata. Biaya rata-rata dalam biaya produksi adalah biaya yang akan dikeluarkan dengan cara membagi total pengeluaran dengan jumlah output produk. Yang keempat yaitu biaya marginal. Biaya marginal adalah biaya tambahan yang harus dikeluarkan perusahaan untuk membuat tiap unit tambahan. Contohnya itu produk usaha yang mampu dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Soal yang kelima itu dari sekian jenis-jenis pasar, apakah sifat tersebut permanen atau dapat diubah? Menurut saya permanen dan tidak dapat diubah oleh siapapun karena sudah merupakan ketetapan dalam pemasaran. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.